Baik, selamat malam Bu Elfrida. Selamat malam Bu Nisa. Gimana kabarnya? Baik Bu, baik. Puji Tuhan baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Amin. Anak-anak di kelas. Di kelas bagaimana? Murid-muridnya? Baik Bu, ini juga yang mau saya bicarakan sih Bu sebenarnya mengenai murid saya. Oh, apa yang hendak dibicarakan malam hari ini, El? Iya, sebenarnya saya itu ingin jadi salah satu murid saya itu ada yang siswa ini tuh sering sekali tidur di kelas Bu. Begitu. Mm-mm. Jadi saya apa mau apa ya pengen tahu nih bagaimana sih mengatasi perilaku siswa yang sering tidur di kelas begitu Bu. Baik, jadi harapan Bu El melalui pembicaraan kita malam hari ini ingin ya mencari solusi gitu ya untuk Betul. peserta didik Ibu yang sering tidur di kelas. Mm-mm. Baik, menurut Ibu, penyebab anak ini bisa tidur di kelas apa ya, Bu? Um, jadi penyebabnya bisa tidur di kelas itu yang saya tahu ya Bu, dia itu rumahnya memang jauh Bu. Jadi Oh, dia itu rumahnya di Jakarta Barat, kemudian dia harus bangun jam 5 katanya. Setelah bangun jam 5 baru dia berangkat tuh Bu dari daerah Puri ya, daerah Puri gitu ke Menteng. Nah, lalu ketika sampai di kelas, um, dia kan biasanya ya kalau siswa saya itu melakukan kegiatan pagi Bu, seperti misalnya menulis agenda, mengisi mengisi jurnal gitu ya, misalnya pekerjaan mereka dibawa atau tidak seperti itu, atau ditulis mereka hadir jam berapa seperti itu ya Bu. Nanti ada waktunya setelah kegiatan rutin biasanya saya melakukan silent reading. Jadi reading eh, apa apa ya bahasa ininya. Jadi silent reading begitu Bu. Nah nanti tiba-tiba dia bisa nih ketika silent reading di mejanya tiba-tiba udah tidur gitu. oh, jadi ketika Begitu. membaca senyap, gitu ya, dia tertidur gitu ya. Karena penyebabnya tadi yang Ibu sebutkan karena rumahnya Hmm, jauh, harus bangun pagi, kemudian melakukan rutinitas pagi dan ada kesempatan membaca senyap gitu ya atau silent reading, dia tertidur di mejanya. Seperti itu ya, Bu iya, ya? iya Bu. Baik. Kira-kira apa ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anak ini sehingga tidur tersebut? eh, Faktor lain apa ya? Ada faktor lain juga sih yang saya dengar ya dari guru wali kelas sebelumnya. Dikatakan bahwa siswa ini memang suka tidur malam gitu. Jadi mungkin karena itu juga sih dia terganggu. Tapi kalau saya tanyakan ke siswanya langsung tidur jam berapa, sebenarnya jam tidurnya masih wajar gitu, sekitar jam 9 atau jam 10 seperti itu. Nah, saya juga melihat perilakunya kalau dia ini kan badannya agak besar dan gemuk ya, gitu. Jadi dia mungkin terlihat ya seperti tidak mau bergerak seperti itu, Bu. Gitu. Mungkin hal itu juga sih yang mempengaruhi dia jadi sering tidur mungkin ya di kelas. Oke, jadi ada faktor lain yang mempengaruhi anak ini sering tidur di kelas karena sering tidur malam ya, tapi um, jam tidurnya juga Bu Elfrida rasa masih cukup gitu ya, sekitar pukul 9 atau 10 sudah tidur. Namun di sisi lain anak ini uh, berbadan atau berpostur besar atau agak gemuk gitu ya, sehingga agak mager gitu ya, agak Iya, males. Bu. Sehingga yang timbul adalah rasa kantuk gitu ya, Bu Elfrida. Oke, baik. Apakah ada strategi yang sudah Ibu lakukan untuk membantu anak ini bisa tetap aktif atau terlibat atau terjaga selama pembelajaran di kelas? Hmm,
Strategi yang sudah saya lakukan itu, saya sudah bicara secara personal, Bu. Saya sudah melakukan, apa, pembicaraan secara one on one gitu, secara personal dengan siswa ini, dan saya sudah bertanya, memang betul gitu ya, apa namanya, memang dia itu tidurnya, sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Lalu ketika saya tanyakan juga memang rumahnya jauh, seperti itu. Lalu, kalau dalam pelajaran saya sih biasanya saya melibatkan siswa, Bu. Nah, saya juga melibatkan dia karena saya tahu dia sukanya cuma duduk aja di bangkunya, jadi saya ajak dia untuk bergerak. Misalnya saya bisa, apa, memberi dia pekerjaan lain yang bisa dikerjakan, misalnya seperti membagikan buku atau, menuliskan sesuatu di papan tulis, asalkan dia bergerak seperti itu, Bu, gitu. Betul, betul. Baik, berarti Bu Afrida juga tidak tinggal diam ya, sudah melakukan berbagai strategi agar anak ini bisa stay awake gitu ya, tetap terjaga, tetap mengikuti pembelajaran di kelas dengan berbicara secara personal dan melibatkan anak ini dalam berbagai kegiatan di kelas gitu ya, agar dia tetap bergerak gitu ya, bisa Iya. tidak mengantuk seperti itu. Oke, apakah ada, metode atau strategi lainnya yang mungkin sudah Ibu pikirkan untuk membantu anak ini agar tetap terlibat aktif di kelas? Hmm, saya sih mungkin ya Bu ya akan, saya kan selama ini hanya bicara secara personal ya Bu dengan siswa ini. Mungkin mungkin ini, ke saya coba akan refleksi dengan siswa tersebut. Jadi saya ingin siswa ini melakukan refleksi juga nih. Biasanya kan saya menggunakan plus and delta ya untuk metodenya seperti itu. Dan mungkin strategi lainnya, yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan perilaku siswa ini kepada orang tuanya Bu. Seperti itu. Oh, baik. Baik, kapan Bu kira-kira strategi tersebut akan Ibu laksanakan? Kalau untuk melakukan refleksi mungkin saya bisa lakukan, ketika, dia di hari itu misalnya tertidur misalnya. Nanti setelah, pulang sekolah, saya coba untuk refleksi dengan dia, seperti itu. Dan bisa dilakukan ketika memang dia melakukan perilaku tersebut ya, Bu, ya. Lalu kalau untuk, bertemu dengan orang tuanya mungkin saat rapotan ya, Bu, karena kita seminggu ini masih ada ujian nih, Bu, gitu. Dan minggu depannya ada acara, ada event, Natal. Nah, mungkin di saat rapotan ya, Bu, saya bisa ketemu orang tuanya, begitu. Baik, jadi kalau bisa kita simpulkan ya, Bu Elfrida sudah melakukan berbagai strategi pendekatan untuk bisa membuat anak ini tetap terlibat dan terjaga di dalam kelas, kemudian sudah memasang strategi atau target waktunya, ya, kemudian bisa juga menjalin komunikasi dengan orang tuanya ya Bu ya setelah waktu selesai ujian atau setelah selesai rapotnya nih Bu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih sekali Bu Frida sudah mau berbicara berbagi kepada saya tentang hal ini. Kira-kira perasaannya sekarang gimana Bu? Ya, saya seharusnya ya Bu ya yang terima kasih. Saya sudah bisa sharing. Ya, saya perasaannya lebih apa ya, lebih tenang karena bisa curhat ya Bu ya, begitu. Jadi saya bisa juga mendapatkan solusi. Oh ternyata strategi yang saya pikirkan itu bisa juga menjadi solusi seperti itu. Ya luar biasa sekali Bu Frida, guru yang baik selalu merefleksi pembelajaran dan juga peserta didiknya gitu ya. Mudah-mudahan Bu Frida selalu sukses, selalu diberikan kesehatan dan bisa memotivasi seluruh peserta didik menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa menggapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Bu Elfrida. Kita akhiri sesi ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam Bu, terima kasih banyak Bu.